Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Rizky. Di sini saya mengambil prodi Teknik Informatika di Universitas Islam Radin Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul pengembangan dan pemanfaatan website Desa Sri Konco sebagai sarana informasi dan promosi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini ada latar belakang. Untuk pengertian latar belakang sendiri yaitu dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau memberikan pemahaman kepada pendengar mengenai apa yang kita akan sampaikan. Untuk latar belakang biasanya berisi bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan mengapa memilih topik itu. Di sini saya sudah mengisi latar belakang untuk penelitian dari website dari Sri Konco, yaitu dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, setiap instansi perusahaan atau pemerintahan berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. Di sini saya memilih sistem pengaduan masyarakat di Sri Konco, yang merupakan salah satu bentuk partisipasi untuk ikut berperan dalam membangun dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini, peneliti mengambil studi kasus di Desa Sri Konco, di mana desa tersebut sulit untuk menyampaikan keluhan yang ada di lingkungannya dengan pihak perangkat terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, peneliti melakukan tentang penyampaian aspirasi atas permasalahan dan keluhan yang terjadi pada masyarakat Sri Konco yang tidak tersalurkan. Jadi masyarakat Sri Konco itu apabila mempunyai keluhan pribadi atau bersifatnya kepada masyarakat lain, misalkan mau melaporkan masalah tersebut, yaitu memiliki kesulitan di bidangnya untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada perangkat desa. Maka dengan demikian dibutuhkan sebuah rancangan aplikasi layanan informasi pengaduan untuk memudahkan masyarakat. Selanjutnya, hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat Sri Konco untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mendorong pesatnya teknologi. Banyak teknologi yang sudah digunakan untuk memberikan kemudahan, contohnya seperti aplikasi berwebsite ini. Untuk kepala desa Sri Konco, yaitu Pak Didit, yang sebagian masyarakat Sri Konco mengusulkan adanya sistem yang berbasis online ini. Maka terwujudlah sistem pembuatan website di desa Sri Konco agar mempermudah masyarakat untuk menyampaikan sesuatu dan menunjukkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Kemudian selanjutnya ada objek penelitian, yaitu ada pertanyaan kenapa memilih masalah tersebut yang pertama, dan yang kedua kenapa dengan masalah tersebut. Jadi alasan peneliti memilih masalah ini dikarenakan ingin mengetahui perkembangan masyarakat desa Sri Konco setelah adanya website desa. Kemudian kenapa dengan masalah tersebut? Dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang sedang dialami dalam masyarakat desa Sri Konco. Antara lain, yang pertama, ketidakefektifan informasi yang diupdate oleh perangkat desa. Kemudian yang kedua,
kurangnya respon atau keluhan masyarakat kepada perangkat desa, sehingga dari pihak desa sulit untuk menemukan titik permasalahan yang sedang dialami masyarakat sekitar. Jadi untuk pihak perangkat desa itu keluhannya yaitu memiliki kesulitan. Kemudian yang ketiga, banyaknya masyarakat desa Trikonco tidak memanfaatkan potensi yang dimiliki. Kemudian di sini ada metode-metode yang ada di website Trikonco. Yang pertama yaitu menggunakan metode pengembangan atau sering juga disebut dengan research and development, di mana metode ini merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam pembelajaran. Tapi untuk pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, memperluas, menggali, dan memvalidasi produk. Kemudian metode-metode yang kedua yaitu menggunakan metode asosiatif, di mana metode ini merupakan pendekatan sampel terhadap populasi penelitian, yang mana pendekatan ini kepada dari konsumen untuk melakukan transaksi pembelian di produk desa Trikonco yang disediakan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan metode yang diajukan dari website Trikonco, yang pertama yaitu ada kelebihan. Dengan menggunakan metode-metode yang telah diterapkan tadi, maka dapat ditemukan kelebihan dari website desa, yaitu yang pertama mempermudah masyarakat Trikonco dalam berinteraksi dengan perangkat desa, dan juga bisa mengetahui informasi-informasi yang diupdate oleh pihak desa, dan juga mempermudah pelayanan admin dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian masyarakat sekitar maupun luar juga dapat mengetahui informasi, potensi maupun potensi alam yang dimiliki oleh desa Trikonco. Yang pertama dari masalah produk untuk UMKM Trikonco, yang pertama itu ada keripik pisang, keripik talas, batik, dan lain-lain masih ada banyak. Nanti bisa dilihat dari website desa Trikonco. Untuk potensi alam yaitu mempunyai pantai Balai Kambang, yang mana di sana juga banyak peminat dari luar kota maupun Malang. Untuk kelemahan dari website tersebut yaitu membutuhkan kekompakan desa agar website berjalan sesuai dengan apa yang telah diinginkan sejak dulu. Kemudian yang kedua, pengiriman barang apabila ada konsumen luar memesan produk di desa Trikonco, itu memiliki keterbatasan untuk masalah pengiriman. Terus yang terakhir, ada informasi yang diupdate terkadang telat dan tidak mirip dengan kejadian, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian di sini juga ada solusi dari permasalahan tersebut, maka dari peneliti juga tidak lupa untuk membuat solusi dampak buruk yang akan dihadapi di kemudian hari nantinya. Kemudian ketika peneliti dihadapkan kepada permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat diambil yaitu mencari informasi dengan menerapkan sistem tatap muka atau memanggil orang yang menginformasikan kejadian tersebut. Soalnya di sini website desa yang pertama yaitu khusus untuk pengaduan online masyarakat. Jadi ada tambahan dari masyarakat tersebut untuk memperjualbelikan produk yang ada di desa tersebut dan memasarkannya secara online. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi yang dimaksud dengan rumusan masalah di sini adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Sehingga dengan rumusan masalah, penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga peneliti memiliki suatu kesimpulan untuk menyelesaikan sebuah masalah
tersebut. Nanti akan dibahas di masalah pembahasan. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk merancang sebuah sistem yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelaporan kejadian. Nomor 2, merancang sebuah sistem yang dapat memudahkan admin dalam memanajemen data kependudukan. Terus yang terakhir, mempermudah ekonomi masyarakat desa dengan menggunakan jasa online. Terus selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian di sini memberikan kemudahan. Terus selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Sri Konco dalam melaporkan kejadian dan memberikan informasi kepada pihak yang terkait. Kemudian yang kedua untuk memaksimalkan dan mempermudah pelayanan masyarakat. Yang terakhir adanya pemantauan dari hasil laporan kejadian. Dan ini merupakan gambaran dari website Sri Konco. Ini ada profil desa, produk. Di sini terdapat produk-produk. Terus kemudian ada pengaduan di sini untuk masyarakat apabila mempunyai keluhan-keluhan kepada perangkat desa. Kemudian ada bidang-bidang di desa Sri Konco. Pertama ada bidang pendidikan, peternakan, pertanian, dan wisata. Untuk informasi pengupdatean yaitu ada di sini, ada populer, trending. Maka apabila sudah diupdate, maka informasinya akan muncul di sini. Dan ini daftar mustaka yang mana referensi dari materi tersebut saya mengambil dari sini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.